Kita ingat saudara, apa yang kita miliki hari ini sampai saat ini itu bukan milik kita saudara. Itu milik Tuhan. Jadi ketika engkau memiliki cinta mula-mula, engkau tidak akan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Mulai sekarang, pupuk dulu cinta mula-mula itu. Terus cinta mula-mula kepada Tuhan. Ya, maka mata Tuhan akan tertuju pada saudara. Karena cinta mula-mula kita akan membuat sesuatu yang berbeda. Ya. Hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Shikaralabakana yaralaba sharalaba yarala. Sharalaba shikana yaralaba. Shikaralaba yaralaba shandere. Yaralaba shanda yaralaba kana yaralaba. Sharalaba na yaralabo. Iralaba shandere na yaralaba. Shikaralaba na yaralaba shandere. Sharalalaba kana yaralaba shandere. Shikaralalaba na yaralashya kana yaralalaba. Shikaralalaba na yaralas shandaralaba kana yaralaba. Shikana yaralalaba na yaralaba shikaralaba kana yaralaba handa yaralalaba. Shanda here la karana here la handa yaralaba sanda yaralalaba. Shikaralaba yaralala yaralaba handa yaralaba yaralala. Shikaralala maraba shikaralala maraba sida yaralaba yaralaba. Shanda yaralala yaralala handa yaralaba shikaralala. Shida yaralala marana yaralala maraba shikaralaba handa yaralaba. Shanda yaralaba. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan. Sungguh luar biasa kasih setia-Mu buat setiap kami Tuhan. Tuhan, kami butuh perhatian yang dari Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau juga tarik perhatian yang dari Engkau Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami di tengah-tengah badai ujian ini Tuhan Yesus. Tolong kami semua Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Biar mata Tuhan terus tertuju buat setiap kami. Memperhatikan setiap kami. Tuhan, tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang terindah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan belajar. Kami mau ingat-ingat kebaikan-Mu Tuhan. Tolong kami semua sehingga kami fokus. Sehingga pikiran kami, hati kami terfokus kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudara. Wow, luar biasa saudara. Saya berterima kasih. Pujian penyembahan yang begitu luar biasa. Saudara, lebih enak ya kalau seperti ini saudara. Pujian penyembahan begitu luar biasa.
pembawa firman, sangat nyaman sekali saudara. Kenapa? Karena tanahnya sudah dicangkul saudara. Ya, kita bertemu di Zoom. Saudara, saya hanya di gereja melihat bangku-bangku kosong. Saya lihat beberapa kali ke belakang, bangkunya juga tetap kosong. Nah, tapi saya percaya saudara, itu bukan menjadi hambatan buat kita. Kita semua tentu rindu untuk satu kali nanti kita berdoa terus, biar kita bisa bersama-sama ibadah saudara, tatap muka. Ya, di gereja yang indah saudara, tempat yang begitu indah, Tuhan sediakan untuk kita semua. Nah saudara, kita tahu ya sudah beberapa bulan ini, negara kita Indonesia, bahkan dunia ini dilanda oleh satu pandemik yang luar biasa saudara, mengguncang dunia. Nah saudara, tentunya kita semua berharap ada perlindungan yang dari Tuhan. Kita semua tentu berharap Tuhan memperhatikan kita, mata Tuhan tertuju pada kita. Bukan begitu ya saudara ya, pasti semua begitu ya. Kita semua ingin diperhatikan Tuhan, biar mata Tuhan ini terus melihat kepada kita, tertuju kepada kita. Mungkin beberapa dari kita bingung saudara, bukankah mata Tuhan melihat seluruh bumi dengan isinya? Betul saudara, mata Tuhan selalu melihat bumi dan segala isinya. Seperti dalam kitab Mazmur 33 ayat 13 sampai dengan 14. Saya bacakan untuk saudara. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Saudara, ketika kita melihat ke tempat yang luas, pasti kita akan tertuju pada satu objek yang menurut kita menarik dan bahkan kita akan melihatnya terus menerus. Jadi entah itu takjub atau memang kita menyukainya. Seperti saat saya di tempat ini saudara, saya melihat ke arah saudara. Begitu beberapa ada saudara-saudara ikut Zoom ini, saya melihat ada gambar kecil-kecil saudara. Tapi saya melihat satu objek, mungkin saya melihat si A, mungkin saya melihat si B. Ya, mata saya akan tertuju pada satu objek. Nah, begitu juga Tuhan saudara. Begitu banyak manusia di bumi, tetapi Tuhan bisa melihat satu objek saudara. Siapa objek itu? Kalau objek itu kita saudara, begitu luar biasanya. Ketika saudara dan saya mulai diperhatikan Tuhan, ketika saudara dan saya mata Tuhan tertuju kepada kita, ini satu hal yang luar biasa saudara. Ya. Jadi jika saudara mau diperhatikan Tuhan, mau mata Tuhan terus tertuju kepada saudara. Nah, kita belajar saudara. Karena ketika mata Tuhan ini tertuju kepada kita, wow, luar biasa saudara. Luar biasa saudara. Nah, untuk itu kita akan belajar saudara. Saya akan bukakan saya akan buka 3 poin ya. Bagaimana mata Tuhan tertuju kepada 3 orang ini, 3 pribadi ini. Kenapa hanya 3 pribadi ini Tuhan bisa tertuju matanya? Nah, kita belajar saudara. Jadi dalam beberapa waktu ke depan kita akan belajar saudara ya. Nah, poin yang pertama, saudara, bagaimana agar mata Tuhan ketika memandang dari sorga tetap tertuju kepada kita. Nah, Matius 9 ayat 20 sampai dengan 22. Saya akan bacakan untuk saudara. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, kita semua tentunya tidak asing lagi mendengar cerita tentang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan ini. Saudara, dari sekolah minggu kita sudah dengar ceritanya. Oh, ini perempuan sakit pendarahan 12 tahun. Saudara, jika saudara saya meresapi ya, coba saudara resapi ketika baca firman Tuhan, saudara resapi
saudara imajinasikan, saudara ada di tempat itu. Saya imajinasikan, saya resapi. Kalau saya berada di tengah-tengah Tuhan Yesus waktu itu bersama dengan perempuan yang pendarahan. Saudara, kita akan melihat banyak orang. Mungkin bukan hanya perempuan itu saja yang minta pertolongan pada Tuhan Yesus waktu itu. Mungkin banyak orang berdesak-desakan. Ada yang menarik jubah Tuhan Yesus. Ada yang bahkan menarik-narik tangan Tuhan Yesus. Saudara, satu kali waktu saya masih kuliah daerah Jakarta. Waktu itu umur saya masih 18-19 tahun. Saya ini suka dengan acara pencarian bakat, ajang pencarian bakat. Wah, saya suka sekali saudara. Jadi ternyata teman-teman kuliah saya cowok-cowok juga suka ajang pencarian bakat nih. Jadi kita nonton ada satu televisi ya, siarkan. Wow, sangat seru. Kita seperti mengidolakan mereka. Jadi lalu mereka ada jumpa fans di satu mall di daerah Jakarta. Nah, jadi kita berduyun-duyun, kita lihat nih beberapa orang, saya dengan teman-teman di tempat kuliah. Wow, kita seneng banget nih. Padahal cuman kita kayak mengidolakan banget. Jadi dia jalan, wah ada bodyguardnya di pinggirnya. Wah kita berusaha cuman pengen jamah tangannya aja deh. Kalau udah jabat tangan nih kayaknya udah bahagia banget. Wah kita rame-rame jabat tangan. Ya, saudara bayangkan ini baru manusia biasa. Bayangkan waktu itu Yesus bagaimana saudara. Bagaimana banyak orang-orang mengidolakan Tuhan Yesus waktu itu. Ya, jadi semua pengen sekedar mungkin jamah Tuhan Yesus aja. Saudara, nah saudara. Kenapa? Kita langsung ya saudara, tapi kenapa di ayat Matius 9 ayat 20 ya, mata Tuhan langsung tertuju kepada siapa? Kepada perempuan yang 12 tahun pendarahan saudara. Begitu banyak orang, tetapi kenapa mata Tuhan langsung tertuju kepada perempuan ini? Saudara, rahasia yang pertama adalah percaya sepenuhnya. Saya yakin perempuan tersebut sudah tidak lagi memikirkan opsi lain. Dia hanya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi inilah iman yang membuat mata Tuhan tertuju kepadanya. Saudara, pertanyaannya, adakah hari-hari ini kita mulai meragukan Tuhan? Di saat pandemik ini, mulai tidak kita meragukan Tuhan? Atau adakah hari-hari ini kita memulai memikirkan opsi-opsi lain selain bergantung kepada Tuhan, selain percaya kepada Tuhan? Saudara, bulan Januari bulan Desember kita sudah mulai dengar ada namanya virus corona pertama kali di Wuhan, China. Lalu bulan Januari mulai resah karena begitu virus ini sangat cepat penyebarannya dan begitu berbahaya. Akhirnya bulan Januari, Februari, saudara, kita mulai merasakan kegelisahan. Saudara, saya pun merasakan kegelisahan saudara. Saya sangat takut waktu itu. Saya berpikir seperti ini. Saudara, jadi ini kesaksian saudara, kesaksian ini luar biasa bagaimana Tuhan tolong. Saudara, saya sudah tidak punya lagi opsi lain waktu bulan Januari, Desember, Januari. Apalagi masuk masa pandemik. Saudara, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya hambamu Tuhan Yesus. Tapi saya hutang nih saudara. Saya punya hutang kartu kredit. 2 kartu kredit saya hutang sekaligus. Wah, orang-orang mungkin bilang, ini orang foya-foya nih. Punya sampai hutang 2 kartu kredit. Saudara, kenapa saya bisa sampai hutang 2 kartu kredit saudara? Memang ini gak benar saudara. Saya tahu, saya salah, saya bilang. Aduh, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Gimana ini untuk melunaskannya? 2 kartu kredit ini. Sedangkan saya juga masih ada cicilan rumah saudara. Nah, kenapa saya bisa berhutang 2 kartu kredit saudara? Bukan karena foya-foya, bukan karena saya jalan-jalan saudara. Tapi saudara, karena saya bangun rumah ya untuk renovasi rumah. Jadi
kartu kredit ini saya gunakan untuk beli makanan saudara. Ya beli beras, ya beli minyak sayur, ya gula, ya kebutuhan sehari-hari. Terlebih susu anak. Nah, ini paling penting saudara. Kita boleh makan ikan asin tapi anak tetap harus minum susu. Ya kan? Jadi saudara, kartu kredit ya bayarnya minimum, tariknya tetap ada. Nah ini kan jadi terbelit-belit saya saudara. Saya berdoa sama Tuhan, siapa yang bisa tolong saya ini? Saya berdoa sama Tuhan, saya nggak mau minta-minta sama orang. Saya nggak mau minta-minta sama manusia. Karena kalau saya minta sama manusia, pasti saya kecewa. Karena apa? Lantar ditanya, untuk apa kamu pinjam uang? Untuk bayar kartu kredit. Nah persepsi orang, prasangka orang. Makanya jangan pakai kartu kredit. Tapi kan saudara, kalau saya waktu itu nggak pakai kartu kredit, saya tidak makan, anak saya tidak minum susu. Mau tidak mau, daripada saya minta tiap hari ke orang-orang, malu. Enggak, saya bilang tetap, Tuhan saya berdoa. Waktu itu ada hamba Tuhan, ya gembala kita waktu itu kan berkhotbah beliau. Ada orang yang berhutang, berdoa, minta Tuhan lunasin hutangnya. Saudara, saya ini orang tipikal yang, masa iya sih kalau berdoa, puasa, hutang lunas. Kalau berdoa dan puasa hutang lunas, semua orang juga berdoa dan puasa hutang lunas nih. Saya sharing sama Bang Frankie, saya sharing, Bang bener. Karena beliau kan memang profetik ya. Jadi benar gak sih kalau berdoa dan puasa itu dikabulkan bener-bener? Ya betul, dia ceritain masa lalunya. Saya bilang, itu Bang Frankie bukan saya. Tapi ya udahlah, apa salahnya sih saya berdoa? Apa salahnya saya puasa terus untuk hal ini? Saya kira kalau saya berdoa dan puasa, saya itu mengucap syukur sama Tuhan. Saya terus berdoa puasa, Tuhan setiap doa saya naikkan, Tuhan tolong agar utang saya lunas di kartu kredit. Saya nggak mau buat Tuhan malu. Tuhan tolong lunasin dah, gimana caranya? Jadi tiap bulan saudara ya ada aja untuk bayar, tapi ya itu. Kita harus bergumul benar-benar, suami istri, saya bergumul dengan istri saya. Ya, Bang Frankie tahu banget karena saya selalu cerita sama beliau. Paling adik-adik saya, mama saya cerita, gimana nih? Ya udahlah kita berdoa aja lah, kata Bang Frankie. Ya udah berdoa aja. Wah, saudara, ternyata virus corona melanda Indonesia. Nah, di situ saudara, saya mulai jual-jual sanitizer, saudara, untuk sanitizer ya. Jadi jual sedikit sanitizer, jual sedikit. Dari sekolahan istri saya jualan sanitizer. Waduh, saya bilang nih lumayan nih. Ya udahlah kita jualan dikit-dikit tanpa modal saudara. Lalu saya ajak saudara saya, dari Jakarta nggak ada sanitizer nih. Ya udah saya supply dah, saya bilang. Ya, waktu itu tanpa modal bener-bener. Itu belas kasihan. Ya udah pakai dulu, nggak apa-apa. Nanti bayar, kalau udah mereka bayar baru bayar. Nah, tambah hari tambah banyak nih yang pesan saudara. Nah, saudara ternyata ya ini seperti cerita minyak seorang janda di bejana. Jadi itu sanitizer tidak habis-habisnya mereka order ke Jakarta. Saya sekali kirim 50 botol, hampir 100 botol saya kirim. Saudara saya ambil, dia kirim ke Jakarta. Langsung dari Jakarta kirim ke daerah-daerah. Wah saudara, saya kumpulin duitnya saudara. Wah saya bilang ini cukup nih buat bayar utang nih. Udah bayar utang dulu dah. Pokoknya ini jangan diapa-apain nih. Udah putar modal. Nah saudara, ternyata setelah bayar hutang saya selesai saudara. Selesai pula itu sanitizer saudara. Sampai hari ini. Jadi Tuhan itu benar-benar waktu itu, waduh perhatiannya saudara, sampai saya nangis sama istri saya. Kok bisa ya sampai sama Bang Frankie bilang, ini jangan-jangan corona gara-gara lu katanya. Cuman biar utang kredit lu lunas katanya. Waduh saya benar-benar waktu itu Tuhan begitu luar biasa saudara. Ya, jadi saudara jangan takut. Jika saudara mulai meragukan Tuhan saat ini, ingat saudara, saya aja bisa ditolong. Kalau saya ditolong, saudara juga pasti bisa ditolong oleh Tuhan. Ya, nah saudara, jadi jika sekarang masih terbersit nih, berdoa, ambil keputusan saudara. Katakan, Tuhan hari ini saya memutuskan untuk percaya sepenuhnya kepada
engkau, apapun yang terjadi, aku percaya mata Tuhan akan tertuju padaku. Ya, jadi jangan takut saudara. Ya, saya aja udah di leher saudara. Tapi Tuhan tolong saudara. Ya, sampai hari ini saudara jadi bisa napas lega. Tadinya saya nggak bisa tidur saudara. Mungkin kalau perempuan sakit pendarahan itu rahimnya yang sakit. Kalau saya, kepala saya yang sakit tiap bulan saudara. Tapi sekarang saudara sembuh saudara. Ya, percaya tuh saudara, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, yang kedua saudara, jangan lama-lama. Kita masuk dalam poin yang kedua. Bagaimana agar mata Tuhan ketika memandang dari sorga tertuju kepada kita. Lukas 19 ayat yang kelima. Katakan seperti ini, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, ini pun cerita dari sekolah minggu. Kita sudah tahu, siapa Zakeus? Oh, yang orang badannya pendek, yang naik ke atas pohon. Itu yang diingat anak-anak sekolah minggu. Tapi kan level kita berbeda saudara. Ya, kita belajar. Apa sih? Kita bukan anak sekolah minggu ya lagi yang lihat Zakeus pemungut cukai, badannya pendek, naik ke atas pohon. Nah, beda saudara. Levelnya kita beda nih. Kita belajar. Nah, Zakeus ini saudara, mungkin seseorang yang sangat dibenci di kotanya saudara. Kenapa? Ya, karena sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa pekerjaannya adalah apa? Memungut cukai saudara. Atau pajak bagi kaisar. Dan biasanya para pemungut cukai ini saudara mengambil lebih dari apa yang harus diambil bagi kaisar. Dan para pemungut cukai ini memiliki kuasa atas hal tersebut. Sehingga apa? Karena pekerjaannya, karena perilakunya, maka bukan tidak mungkin. Ya, Zakeus ini saudara banyak yang benci. Tetapi pertanyaannya saudara, ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam kota, ya, mata Tuhan Yesus langsung tertuju kepada siapa? Zakeus saudara. Ya, langsung tertuju kepada Zakeus. Apakah Tuhan Yesus ingin bermalam di tempat yang mewah dan banyak makanan? Atau apakah tidak ada orang benar dalam kota itu? Sehingga Tuhan Yesus malah ingin bermalam di rumahnya Zakeus. Saudara, poinnya ada di Lukas 19 ayat ke-6. Firman Tuhan katakan seperti ini. Lalu Zakeus segera turun dan menerima siapa? Yesus. Dengan apa? Dengan sukacita saudara. Ya, jadi Zakeus langsung turun. Terima Tuhan Yesus dengan sukacita. Lalu ayat ke-8 katakan seperti ini. Ini lanjutannya saudara ya. Setelah ia menerima dengan sukacita, lalu Zakeus berkata lagi. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, ini rahasianya. Bagaimana sikap Zakeus adalah dia sangat bersukacita menerima Tuhan. Dan akhirnya apa? Pada ayat 8, Zakeus tidak lagi saudara memikirkan harta yang sudah dikumpulkannya dan diperolehnya. Bahkan dia memberikan setengah dari apa? Dari hartanya. Dan akan memberikan ganti 4 kali lipat kepada orang yang diperasnya. Inilah yang dikatakan cinta mula-mula. Coba saudara renungkan dan flashback. Bagaimana engkau merasakan dulu mungkin ya. Merasakan cinta mula-mula kepada Tuhan. Engkau tidak akan, kalau ketika engkau merasakan cinta mula-mula kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah hitung-hitungan saudara kepada Tuhan. Ya, karena apa yang kita miliki sekarang, bukankah itu berasal dari Tuhan, saudara? Kita ingat, saudara, apa yang kita miliki hari ini, sampai saat ini, itu bukan milik kita, saudara. Itu milik Tuhan. Jadi ketika engkau memiliki cinta mula-mula, engkau tidak akan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, nah saudara, lalu kenapa kita begitu pelit dan kikirnya, baik kepada pekerjaan Tuhan, maupun kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Kita seolah-olah tutup mata. Kita pura-pura tidak melihat. Saudara. Padahal apa yang sekarang kita miliki. Itu milik kepunyaan Tuhan. Nah. Saudara. Jika kita ingin seperti Zakeus. Sampai Tuhan memilih rumah kita. Ya.
untuk hadir, maka bangkitkan kembali cinta mula-mula kepada Tuhan. Saudara, bagaimana cinta mula-mula kita sama Tuhan? Coba cek saudara, cek diri pribadi masing-masing, terutama juga saya saudara. Ya, bagaimana cinta mula-mula kita kepada Tuhan? Waktu kita, coba bayangkan, waktu kita jatuh cinta mula-mula sama Tuhan, tidak ada yang tidak kita korbankan, kita habis-habisan bagi Tuhan. Nah, kalau sekarang kita mulai takut, hitung-hitungan sama Tuhan, artinya cinta mula-mula itu mulai pudar dalam diri saudara. Cinta mula-mula itu mulai hilang dari hidup saudara. Ya, karena kita sudah mulai lupa, kita sudah mulai tidak ingat-ingat lagi. Perasaan itu, bangkitkan saudara cinta mula-mula itu. Ya, saya percaya, saya berdoa, kita semua berdoa. Tuhan tolong bangkitkan malam hari ini. Bangkitkan cinta mula-mula itu. Sehingga apa yang aku miliki sekarang itu milik kepunyaan Tuhan. Ya saudara, jangan takut saudara. Ketika cinta mula-mula menggebu-gebu. Saudara, saya dulu kalau cinta mula-mula, cinta sama waktu pacaran saudara. Waduh, jangankan dari Serpong ke Tangerang, dari Serpong ke Bogor pun kita hajar saudara. Ya, jalan kaki pun gak apa-apa, jangankan takut hujan saudara. Apapun yang terjadi pokoknya kita harus sampai ke rumah pacar kita. Bagaimana dengan Tuhan saudara? Ya, dulu saudara kalau hujan-hujan saudara gak pernah takut. Jalan terus hujan-hujan, tetapi hujan sedikit ya gak usah ke gereja lah. Ya memang sekarang gak boleh ke gereja dulu saudara ya. Tapi nanti saudara, mulai sekarang pupuk dulu cinta mula-mula itu. Terus cinta mula-mula kepada Tuhan. Ya, maka mata Tuhan akan tertuju pada saudara. Karena cinta mula-mula kita akan membuat sesuatu yang berbeda. Ya. Pada poin yang terakhir yaitu yang ketiga. Bagaimana agar mata Tuhan ketika memandang dari sorga tertuju kepada kita. Yohanes 11 ayat yang ke-17 katakan seperti ini. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Kita semua tentu tahu cerita yang sangat viral di masanya. Bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Ya. Nah, saudara, yang jadi pertanyaan, kenapa tidak semua orang dibangkitkan sama Tuhan pada waktu itu? Kenapa yang dicatat hanya Lazarus saja saudara? Ada apa ini? Nah saudara, apa sih spesialnya Lazarus? Kenapa mata Tuhan tertuju kepada dia? Kepada Lazarus. Saudara, Yohanes 11 ayat 32 sampai 36 katakan seperti ini. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Kaki siapa? Kaki Yesus. Dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia? Kamu baringkan. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka apa? Dikatakan firman Tuhan katakan, maka menangislah Yesus. Saudara, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Saudara, inilah rahasianya. Bagaimana Maria, saudari dari Lazarus, ketika bertemu Tuhan Yesus, apa yang dilakukannya? Ya gak ngomong apa-apa saudara, ia langsung tersungkur di kaki Yesus. Ia menangis di kaki Tuhan. Ayat ke-33 mengatakan, masyghullah hati Tuhan. Arti kata masyghul saudara adalah sesuatu yang membuat hati Tuhan tidak tahan. Atau perasaan yang sangat dalam yang dirasakan Tuhan Yesus. Nah, bahkan ayat ke-35 mengatakan menangislah siapa? Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, Tuhan Yesus menangis saudara. Dan saya percaya Tuhan Yesus menangis bukan hanya karena perkara Lazarus yang terbaring mati, melainkan bagaimana mata Tuhan tertuju kepada Maria. Saudara, ketika kita menangis pada Tuhan, ya, ketika kita tersungkur di bawah kakinya, saudara,
Itulah bentuk keintiman kita dengan Tuhan. Maka percayalah saudara, jika kita menangis dan tersungkur di kakinya setiap hari, maka mata Tuhan, saudara, akan melihat dari sorga. Dan masygulah hati Tuhan pada kita. Maka percayalah, Tuhan akan menangis bersama kita saudara. Tuhan akan apa? Dia akan memeluk kita, mendekap kita saudara. Sehingga kita merasa damai sejahtera, aman, serta ada sukacita setelahnya. Tapi yang jadi pertanyaan saudara, adakah saat-saat ini, di waktu-waktu ini, kita masih membangun keintiman dengan Tuhan? Ini yang jadi pertanyaan saudara. Ternyata ketika kita intim dengan Tuhan, maka benarlah perkataan firman Tuhan yang berkata dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Ketika kita percaya, ketika ada penyembahan, ketika kita intim dengan Tuhan, maka apa saudara? Maka bukan hanya kita, tetapi seisi keluarga kita. Dan disitulah mata Tuhan akan tertuju. Saudara, modal orang Kristen, modal orang percaya, modal dengkul saudara. Iya, saudara, ya, anak-anak muda juga, kalau mau lihat anak yang baik, ya, atau saudara mau cari mantu yang baik, lihat apanya saudara? Lihat dengkulnya saudara. Kenapa lihat dengkulnya? Kenapa nggak lihat dompetnya? Saudara, kalau saudara cuma lihat dompetnya itu kan habis. Tapi kalau saudara lihat dengkulnya, senggangganya kalau dengkulnya hitam saudara, artinya dia suka tersungkur di hadapan Tuhan. Ya, nah ini kita lihat, oh iya dengkulnya hitam, oh ini suka tersungkur nih, ya. Di hadapan Tuhan. Karena saya lihat saudara, kalau ada beberapa orang ya bagian hitamnya di mana lah, beda-beda ya. Tapi kalau saudara selalu memakai lutut ini saudara untuk bersujud di hadapan Tuhan. Saudara, setiap malam saya berdoa atau setiap pagi saya berdoa, saya pasti bersujud. Kenapa saudara? Kalau saya nggak bersujud berdoa kepada Tuhan, ya kita biasanya suka ngantuk saudara. Tapi ketika kita bersujud saudara menggunakan dengkul, saya nggak mau pakai alas, saya langsung ke lantai. Itu akan menekan saudara tulang kita. Dan kita akan merasakan yang membuat kita nih nggak nyaman saudara. Nah dalam ketidaknyamanan itu saudara, ternyata saya bisa intim dengan Tuhan. Nah ternyata saudara, dalam ketidaknyamanan saudara, dalam tekanan, itu membuat kita malah lebih intim pada Tuhan. Jadi ada tekanan, saudara bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara gunakan lutut kita untuk menyembah Tuhan, ya, bersujud seperti Maria langsung tersungkur di bawah kakinya, menangis saudara, ya. Kita percaya bahwa Tuhan, mata Tuhan akan tertuju pada kita. Nah, saudara, kitab Mazmur 33 ayat 14, ya, saudara, ada kata menilik. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti mengamat-amati atau melihat dengan sungguh-sungguhnya. Artinya apa? Tuhan dari sorga saudara melihat semua penduduk bumi. Tetapi ketika kita melakukan 3 hal ini saudara, ya, yang telah tadi kita pelajari, yang pertama kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan ada opsi lain saudara. Yang kedua, miliki kembali cinta mula-mula saudara. Yang ketiga saudara, mari kita cek kembali keintiman kita dengan Tuhan. Saudara, saya tidak panjang lebar lagi saudara. Mari kita berdoa. Saat ini saudara, saya mau challenge saudara yang di rumah. Mungkin saudara saat malam hari ini sudah capek badannya. Tapi malam hari ini saya mau challenge saudara. Saya mau tantang saudara malam hari ini. Coba cek pribadi kita masing-masing. Kita cek semua mata tertutup saudara. Semua fokus kepada Tuhan. Coba cek dalam pribadi saudara. Apakah saya sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Lalu bagaimana cinta mula-mula saya? Apakah sudah mulai pudar? Dan bagaimana keintiman kita dengan Tuhan? Tuhan tolong setiap kami. Bimbing setiap kami, pimpin setiap kami. Tuhan, agar kami bisa mengerti rencana-Mu. Biar mata Tuhan tertuju
pada setiap kami. Tuhan, kalau hari-hari ini kami mulai takut, kalau hari-hari ini kami mulai khawatir, daging kami mulai khawatir Tuhan. Tapi kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini cinta mula-mula kami mulai pudar, Tuhan tolong bangkitkan cinta mula-mula ini. Kalau kami mulai goyah, kami mulai tidak ada waktu buat Engkau, tolong Tuhan, paksakan kami Tuhan Yesus, untuk kami memiliki waktu spesial bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu malam hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih setia-Mu. Tolong setiap kami Tuhan. Ketika Engkau tolong perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, ketika Engkau melihat Zakeus, ketika Engkau memperhatikan Maria, Tuhan, biar ketiga poin ini Tuhan Yesus, kami boleh belajar Tuhan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga mata Tuhan tertuju kepada saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.